Beberapa minggu ini, saudaraku, saya makin diteguhkan, di mana saudaraku Tuhan menggerakkan hati saya untuk mengajarkan atau membagikan kebenaran firman Tuhan, menyangkut paut atau berkaitan dengan mengalami kedahsyatan atau kuasa daripada firman Tuhan itu secara berturut-turut. Bapak Ibu Saudara, Tuhan meneguhkan itu dan saya mulai mengerti bahwa memang kita tidak bisa hidup di luar daripada firman Tuhan. Firman Tuhan itu dasar kita, kekuatan kita. Khususnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pelajari hari-hari ini, saudaraku, itu muncul ajaran sesat. Bahkan itu menyebut dirinya sebagai gereja. Saudaraku, nah ini kita perlu berhati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita terjebak. Yang namanya ajaran sesat atau gereja sesat itu kadang-kala sepintas saudaraku kita sulit membedakannya. Tetapi kalau kita mencermati doktrin ajarannya lebih dalam, maka kita akan menemukan kesesatannya. Mengapa saya berkata bahwa muncul ajaran sesat Bapak Ibu Saudara? Karena ajaran mereka gereja ini saudaraku itu didirikan di dataran Tiongkok saudaraku. Dan pendirinya adalah seorang wanita. Dan saudaraku, gereja ini memiliki ajaran begini bahwa Tuhan Yesus itu yang kita sedang nantikan, saudaraku, yang ditulis dalam Alkitab, yang kita pegang bersama-sama sebagai firman Tuhan. Saudara, mereka mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu sudah datang. Dan sudah datang tepatnya di salah satu daerah di dataran Tiongkok, di dataran Cina, saudaraku. Dan itu Yesus datang berinkarnasi dalam bentuk wanita, perempuan. Nah, saya mau tegaskan dari poin ini, dari hal ini, memang banyak ajarannya yang keliru, yang keluar dari firman Tuhan. Tetapi untuk satu hal ini sudah menunjukkan bahwa ini adalah sesat. Ini adalah di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Karena Yesus belum datang. Kita masih sedang menantikan. Kita percaya memang tidak lama lagi Yesus akan datang. Tapi kalau ada yang mengklaim bahwa Yesus sudah datang, saudaraku, apalagi datang dalam wujud seorang perempuan, ini sudah pasti salah. Ini sudah pasti sesat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita jangan terkecoh dengan ajaran-ajaran yang muncul, saudaraku, di akhir zaman ini. Karena Alkitab sudah menubuatkan bahwa di akhir zaman ini akan banyak penyesatan. Oleh karena itu kita perlu hati-hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu saya rindu pagi hari ini melanjutkan saudaraku sharing atau membagi firman Tuhan masih dalam tema yang sama, berkaitan saudaraku. Dan pagi hari ini kita akan sama membahas satu tema, yaitu adalah firman Tuhan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Sekali lagi, tema yang akan kita bahas, yang akan memberkati kita pagi hari ini adalah tentang firman Tuhan yang akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Wow, dari tema ini kita sudah bisa melihat betapa pentingnya, betapa mutlaknya, betapa harusnya setiap kita sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan. Alkitab di tangan kita jangan pernah kita biarkan sia-siakan. Kita bukan sekedar punya Alkitab, tapi saudaraku, kita mesti sadar bahwa kalau Alkitab di tangan kita, itu artinya Tuhan rindu untuk Alkitab atau firman Tuhan itu menjadi makanan kita tiap hari, setiap saat. Kita rindu terus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu akan mengajar kita. Firman Tuhan itu akan menyatakan kesalahan kita. Firman Tuhan itu akan memperbaiki kelakuan kita. Dan firman Tuhan itu akan mendidik kita dalam kebenaran. Nah, mari kita akan baca bersama-sama. Kita lihat ya, 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai ayat 17. Ada 2 ayat yang akan kita renungkan, saudaraku, pada pagi hari ini.
yaitu adalah 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan ayat 17. Saya akan bacakan bagi kita semua dan mari kita perhatikan baik-baik. Demikianlah firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17-nya, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan, kalau kita membaca 2 ayat ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Ini surat yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau saudara perhatikan 2 ayat ini, maka kita akan menemukan bahwa 2 ayat ini itu tidak terlepas antara satu dengan yang lainnya. 2 ayat ini adalah satu kesatuan, atau 2 ayat ini sangat berhubungan, berkaitan. Makanya Bapak Ibu Saudara, mari saudara kalau perhatikan baik-baik di ayat 17, maka ayat 17 itu saudaraku dimulai dengan kalimat begini, dengan demikian. Nah, saudaraku, kalimat dengan demikian itu menunjukkan begini, bahwa isi dari ayat 17 itu adalah akibat daripada ayatnya yang ke-16. Di terjemahan yang lain tidak disebut dengan demikian, tapi memakai kata sehingga. Jadi saudaraku, kalau ayat 16 berkata segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, kemudian mendidik orang dalam kebenaran, sehingga. Atau dengan demikian. Jadi kalimat dengan demikian atau sehingga itu menunjukkan bahwa ayat 17 itu sangat berkaitan, berhubungan dengan ayat 16. Bahkan ayat 17 merupakan tujuan daripada ayat 16-nya. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah itu yang bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, itu ada goalnya, Bapak Ibu Saudara. Itu ada tujuannya, ada target akhirnya. Firman Allah mengajar, firman Allah menyatakan kesalahan, firman Allah memperbaiki kelakuan, firman Allah mendidik ke dalam kebenaran. Saudaraku, goalnya adalah ayat 17, supaya kepunyaan Allah itu diperlengkapi katanya. Diperlengkapi untuk apa? Untuk setiap perbuatan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata prinsipnya begini saudaraku. Semua perbuatan baik yang keluar dari hidup kita, saudara, itu adalah hasil diperlengkapi. Menurut ayat 17 ini, kepunyaan Allah harus diperlengkapi katanya. Diperlengkapi untuk apa? Untuk supaya kita katanya bisa menghasilkan setiap perbuatan baik. Kata setiap itu artinya segala. Di terjemahan lain ditulis dengan segala. Jadi untuk kita bisa mengeluarkan, kita bisa menampilkan saudaraku, sikap, perilaku, perbuatan kita, perkataan kita, itu saudaraku menjadi perbuatan baik atau semua menjadi sebuah kebaikan yang akan menjadi berkat bagi orang yang akan dibaca oleh orang lain. Saudaraku, itu ternyata kita perlu diperlengkapi. Nah, cara memperlengkapinya itu ayat 16. Ayat 16 itulah saudaraku yang akan memperlengkapi kita. Nah, saya percaya kata memperlengkapi ini sebenarnya sama pengertiannya dengan diubah. Jadi sekali lagi saya mau jelaskan kepada kita, firman Allah itu saudaraku, atau segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, saudara, itu bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik ke dalam kebenaran, saudaraku. Itu saudaraku
akan mengubah hidup kita supaya hidup kita menampilkan sebuah gaya hidup. Dalam ayat 17 dikatakan setiap perbuatan baik. Nah, Bapak Ibu, tapi saya mau tekankan kepada kita, saudara. Pertama, segala tulisan yang diilhamkan Allah ini maksudnya apa? Nah, itu tidak lain. Segala tulisan yang diilhamkan Allah di ayat yang ke-16, saudaraku, itu adalah bicara firman Allah yang tertulis, yang ada di tangan kita. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Nah, Alkitab di tangan kita, kita semua mesti percaya tidak ada satu kata, tidak ada satu kalimat, tidak ada satu kisah yang ditulis dari inisiatif, dari ide manusia, dari sumbernya manusia. Enggak, saudaraku. Semua kata, semua kalimat, semua kisah, semua syair, semua yang tertulis dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab yang paling terakhir, dengar baik-baik, semua diilhamkan oleh Tuhan. Dalam terjemahan lain disebut dihembuskan oleh Tuhan. Jadi kita mesti punya keyakinan. Kita mesti punya prinsip yang teguh. Kita mesti punya iman kepercayaan yang teguh. Bahwa Alkitab di tangan kita itu semuanya diilhamkan oleh Tuhan. Dan kalau diilhamkan oleh Tuhan, maka kita mesti berkata semua yang tertulis adalah benar. Makanya kalau ada kebenaran di luar Alkitab, ya kita nggak bisa terima. Semua kita orang percaya, anak Tuhan, kita mesti tiba pada satu kesimpulan. Untuk kita berkata, satu-satunya kebenaran adalah firman Allah. Ada amin, saudara? Satu-satunya kebenaran yang hakiki, yang sempurna, yang tak terbantahkan, itu adalah firman Allah yang tertulis mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Oleh karena itu di awal tadi saya mengatakan bahwa muncul aliran sesat yang berkata bahwa katanya Tuhan Yesus sudah datang di dataran China, di dataran Tiongkok, apalagi dalam berwujud sebagai wanita, saudaraku. Wah, ini udah gak ada satupun ayat yang mendukung itu. Ini memang benar-benar keliru. Ini di luar kebenaran yang kita percayai. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat baik-baik, saudara. Saya rindu menjelaskan selanjutnya. Kalau kita perhatikan di sini, saudaraku, ternyata begini. Firman Allah mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Siapa sih akan mengalami itu? Ayat yang ke-17 bilang begini. Yaitu agar setiap manusia ayat yang ke-17 berkata, dengan demikian setiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari saya ajak jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, lihat kalimat yang penting di sini. Dikatakan begini, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Berarti Bapak Ibu Saudara, karya atau firman Tuhan yang tertulis atau segala tulisan yang diilhamkan Allah itu, saudaraku, yaitu adalah Alkitab di tangan kita, dia akan mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik kita dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan dan mendidik kita dalam kebenaran. Itu hanya bisa dikerjakan, itu hanya bisa dialami, itu hanya bisa terjadi kepada setiap orang yang sudah menjadi kepunyaan Allah. Oh ya, jadi kalau belum jadi kepunyaan Allah katanya, ya nggak mungkin alami karya firman Tuhan mengubah hidup kita, memperbaiki kelakuan, ya nggak mungkin, saudaraku. Karena ayatnya jelas, saudaraku. Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Nah, maksud diperlengkapi atau diubah itu adalah ayat yang ke-16.
Jadi saudaraku, hanya orang yang sudah menjadi kepunyaan Allah lah yang akan menerima, mengalami di mana firman Tuhan yang tertulis itu akan dahsyat sekali bekerja dalam hidup kita, memperbaiki seluruh kehidupan kita, mengubah seluruh kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya rindu mau meneguhkan kembali. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara di rumah atau dimanapun berada, kalau ditanya, apakah kamu benar-benar murid milik Allah, milik Tuhan Yesus? Saya percaya kita semua akan menjawab spontan bahwa oh iya, saya milik Tuhan. Tapi pertanyaannya begini, kita meyakini itu dari mana dasarnya, Bapak Ibu Saudara? Oleh karena itu saya rindu memperhadapkan kepada Bapak Ibu Saudara, saudaraku, siapa sih yang betul-betul disebut milik kepunyaannya Tuhan? Atau boleh juga dikatakan begini, kita menjadi milik Tuhan itu karena apa sih? Nah, ini penting, saudaraku. Oleh karena itu saya perhadapkan kepada saudara 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Untuk menjawab, kita yakin, kita begitu pede berkata saya ini milik Kristus, saya ini milik Allah, saudaraku. Dasarnya apa? Nah, 1 Korintus pasal 6 ayat 20 berkata begini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, muliakanlah Allah dengan tubuhmu itu adalah lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, lewat sikap kita. Jadi ayat ini juga berkaitan dengan tadi. Kita diperlengkapi katanya untuk setiap perbuatan baik. Nah, ternyata untuk diperlengkapi menjadi setiap atau segala perbuatan baik mesti jadi milik Allah dulu katanya. Nah, karena dikatakan di sini sebab kamu. Nah, kamu di situ siapa? Ini adalah orang percaya. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya. Ayat ini bilang sebab kamu telah dibeli. Kalau istilah dibeli gampang saja mengertinya Bapak Ibu Saudara. Saudara kalau pergi ke supermarket atau ke toko untuk membeli sebuah barang, begitu Bapak Ibu Saudara mengeluarkan sejumlah uang dan terjadi transaksi pembayaran, saudaraku, maka transaksi pembayaran di mana Anda membeli sebuah barang, begitu diserahkan uang, dibayar barang itu, maka detik itu barang itu jadi milik Anda. Nah, ayat ini berkata bahwa sebab kamu telah dibeli. Pertanyaannya siapa yang membeli kita dan kapan dibeli? Saudaraku. Nah, saudaraku, yang membeli kita itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ini misinya. Dia datang ke dalam dunia untuk menebus kita. Nah, kata membeli atau dibayar lunas itu sama artinya dengan ditebus. Jadi kata ditebus itu sama dengan dibeli, sama dengan dibayar lunas. Jadi saudaraku, Kristus datang ke dalam dunia, misinya yang paling utama adalah dia datang untuk menebus kita. Atau membeli kita, membayar lunas hidup kita. Kapan dia membeli kita? Kapan dia membayar lunas hidup kita, saudaraku? Kapan? 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia tergantung di kayu salib, dia mencurahkan darahnya. Dan kalimat terakhir dia berkata, sudah selesai. Itu artinya pembayaran sudah selesai. Penebusan sudah selesai. Nah, kalau Yesus telah membayar kita di kayu salib, itu artinya begini, pada saat Anda percaya, membuka hati, menerima Yesus yang sudah mengerjakan penebusan pembayaran di kayu salib, ketika Anda membuka hati, menerima Dia, menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi penguasa tunggal, pemilik tunggal dalam hidup saudara, maka sejak saat itu, sejak Anda membuka hati, menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu, dengar baik-baik, sejak saat itu, secara pribadi, Anda beralih hak kepemilikan. Hidup Anda pribadi
bukan milik Anda lagi. Hidup kita milik Tuhan. Makanya kalimat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, kalimat terakhir dibilang apa? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kenapa dia berani berkat, dia meminta kita untuk memuliakan Tuhan dengan tubuh kita? Ya orang kita sudah dibeli, orang kita sudah miliknya dia berhak dong. Masalahnya begini Bapak Ibu Saudara. Kita dalam hidup ini ngomong milik Tuhan, kita percaya Tuhan. Tapi dalam praktek kita masih merasa berkuasa atas diri kita. Ini celakanya kita. Kita ngomong kita milik Tuhan, kita percaya Tuhan, Tuhan di dalam saya. Tapi mohon maaf, dia yang sudah membeli kita. Anehnya begini, dia yang membeli tapi dia nggak berhak. Kan lucu Bapak Ibu Saudara. Harusnya kalau kita sudah dibayar, dibeli, yang membeli dong yang berkuasa atas kita. Makanya dia berkata, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dengan seluruh hidup kita. Kita nggak punya hak lagi atas hidup kita. Kita ini nol hak kita. Kita nggak punya hak untuk ngendalin hidup kita. Udah sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Jadi oleh karena itu, kalau kita bertanya, bagaimana caranya saya jadi milik Tuhan? Ini jawabannya. Saudara mesti mengalami menerima karya penebusan. Di mana Kristus membayar hidupmu. Dan kau mesti menyadari hidup kita sudah jadi milik Dia. Nah, kalau hidup kita sudah jadi milik Allah katanya, dan kita sadar betul bahwa Tuhan yang berkuasa sepenuhnya atas kita. Dia penguasa tunggal, pengendali tunggal, pengkontrol tunggal, pemilik tunggal hidup kita. Langkah selanjutnya kita mesti diperlengkapi. Kita mesti berkata, Tuhan ini hidupku. Aku mau diperlengkapi Tuhan. Aku mau diubah. Makanya khotbah ini untuk setiap anak Tuhan, orang percaya yang sudah jadi milik Tuhan. Anda mesti rela, kita mesti mengizinkan firman Allah melakukan 4 hal ini. Yaitu mengubah hidup kita, memperbaiki kelakuan kita, mengajar kita, mendidik kita dalam kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu saya rindu saudaraku menjelaskan kepada kita begini. Bahwa segala perbuatan baik kita itu adalah buah. Nah itu adalah buah. Buah dari apa? Ketika kita jadi milik Tuhan, Tuhan ada di dalam hati kita. Tuhan jadi sentral hidup kita. Tuhan jadi raja dalam hidup kita. Tuhan berkuasa atas hidup kita. Nah, jadi oleh karena itu perbuatan baik kita itu adalah buah. Itu adalah hasil daripada Tuhan di dalam kita yang berkarya. Nah, saya rindu memperhadapkan kepada saudara beberapa pernyataan bahwa firman Tuhan itu yang mengubah kita, bukan kita. Yang pertama, firman Tuhan atau Alkitab kita mesti tempatkan sebagai satu-satunya sumber untuk lahirnya sikap, perilaku, karakter, moral, atau etika yang baik dan benar, atau yang berkenan kepada Tuhan dan yang menjadi berkat bagi sesama. Sumbernya mesti dari firman Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan atau Alkitab adalah ukuran, standar satu-satunya yang sempurna untuk sebuah kebenaran. Jadi dalam seluruh aspek hidup kita, kalau kita bilang kebenaran, itu artinya firman Tuhan. Gak boleh ada kebenaran yang kita angkut dari manapun, dari sumber yang lain, disejajarkan dengan firman Tuhan dalam hidup kita. Dalam seluruh aspek apapun, gak boleh. Dalam hal apapun, dalam rumah tangga, hubungan suami istri, anak-anak, bisnis, aspek apa saja, kita mesti tempatkan standar adalah firman Tuhan, satu-satunya standar kebenaran. Yang berikutnya, jika kita mengukur menilai segala sesuatu termasuk ajaran atau doktrin, saudaraku, benar atau salah, sesat atau tidak, maka mutlak atau harus dinilai diukur oleh satu-satunya kebenaran hakiki yang kita pegang, yaitu adalah firman Allah tertulis. Jadi saya mesti kasih tahu kepada semua teman-teman,
Semua yang di luar Alkitab gak boleh dipercaya. Kita mesti jadikan firman Allah satu-satunya ukuran yang benar dalam hidup kita. Jadikanlah firman Allah tertulis Alkitab sebagai otoritas dasar untuk segala sesuatu dalam hidup kita. Oleh karena itu mau buat pilihan, mau menentukan pilihan, mau menentukan keputusan, mau berencana apa saja, saya mesti mengajak kita semua. Mari kembali jadikan firman Allah sumber keputusan kita. Sumber, saudaraku, yang akan menuntun kita dalam menentukan pilihan, dalam menentukan keputusan. Saudara, nggak boleh ada dasar yang lain. Nah, saya rindu saudaraku mempercepat khotbah ini, saudara. Karena waktunya sangat singkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, realita jadi prinsipnya begini. Realita hidup benar atau saudaraku perbuatan baik yang kita hasilkan, yang bisa dibaca oleh sekeliling kita, sekitar kita, saudara, itu adalah hasil karya daripada ayat 16 yang sudah kita baca tadi, yaitu firman Tuhan yang tertulis mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kita dalam kebenaran. Pertanyaannya begini, bisa nggak ada gaya hidup yang benar atau perbuatan yang kelihatannya baik dan itu bisa ditampilkan, itu bisa diperagakan, itu bisa ditunjukkan oleh orang nggak memiliki firman Allah yang tertulis? Atau boleh begini saudaraku, bisa nggak orang yang di luar Tuhan Yesus, yang nggak percaya Tuhan Yesus, yang nggak punya firman Allah itu bisa menghasilkan perbuatan yang baik? Bisa saja. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita mesti melihat bahwa perbuatan baik yang dihasilkan oleh firman Allah yang mengajar, firman Allah yang menyatakan kesalahan, firman Allah yang memperbaiki kelakuan, firman Allah yang mendidik kita dalam kebenaran, menghasilkan perbuatan baik, itu sangat berbeda dengan perbuatan baik yang tanpa firman Allah di dalamnya. Nah, perbuatan baik atau penampilan gaya hidup yang kelihatannya benar, kelihatannya baik, tapi kalau itu bukan hasil karya Tuhan, maka saya mesti bilang begini, itu adalah perbuatan baik yang hanya berkenan di hadapan manusia. Begitu diperhadapkan di hadapan Tuhan, sama sekali nggak berkenan. Kenapa? Yesaya pasal 64 ayat 6a berkata begini, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami adalah kain kotor. Bapak Ibu, saya percaya Yesaya ketika menulis ayat ini, dia bukan sedang ngomong atau menulis kalimat-kalimat ini di mana dia memperhadapkan dirinya di hadapan manusia, bukan. Kalau di hadapan manusia, maka segala kesalehan kami berharga. Itu di hadapan manusia. Tapi begitu hidup kita yang kelihatannya saleh, kelihatannya baik, tapi itu kesalehan kebaikan yang merupakan produksi kekuatan manusia, usaha manusia, maka di hadapan Tuhan ayat ini bilang, kain kotor nggak layak. Oleh karena itu, perbuatan baik yang kita hasilkan mutlak harus mengizinkan firman Tuhan yang tertulis mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Hasilnya hidup kita akan menampilkan perbuatan baik, kehidupan yang benar, bukan hanya dinilai oleh orang, bukan hanya bisa memberi kesan atau memberkati orang lain, tapi yang paling utama, perbuatan baik kita, gaya hidup benar kita yang terlihat itu akan memuliakan Tuhan, itu akan berkenan kepada Tuhan. Saya mau akhiri di sini, saudaraku. Pertanyaannya begini, mengapa mengajar itu nomor 1, saudara? Ini penting sekali. Karena prinsipnya begini, yang diajar oleh firman Tuhan itu pasti kebenaran. Sekali lagi, mengapa dari 4 hal yang akan dikerjakan oleh firman Tuhan itu nomor 1 mengajar? Baru yang kedua menyatakan kesalahan. Baru yang ketiga memperbaiki kelakuan. Baru yang keempat mendidik dalam kebenaran. Saya mau menekankan kepada saudara, kenapa nomor urut 1 mengajar?
Kenapa nomor satu firman Allah mengajar? Karena prinsipnya begini, kalau firman Allah mengajar, pasti yang diajarkan adalah kebenaran. Dan kenapa mengajarkan kebenaran itu jadi nomor satu? Karena Tuhan mau kita berfokus pada kebenaran. Karena Tuhan mau kita fokusnya kepada kebenaran. Dan kebenaran di sini itu sebenarnya adalah firman Tuhan itu sendiri. Adalah Tuhan sendiri. Menurut Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi saudaraku, firman Tuhan mengajar. Pertanyaannya yang diajar itu apa? Pasti kebenaran. Dan ini kenapa ditempatkan nomor satu, sesudah itu baru menyatakan kesalahan. Karena Tuhan mau kita berfokus kebenaran. Sangat disayangkan, banyak orang sekarang fokusnya bukan kebenaran. Fokusnya adalah, saudaraku, fokus kepada bagaimana mengalahkan dosa. Saya mau kasih tahu begini, kalau fokus kita mengalahkan dosa, ada orang, saudaraku, kalau temannya masuk rumah sakit, begitu datang langsung dihakimi. Wah bro, ini mesti cek, ini mesti dosa apa ini yang diperbuat, kenapa mesti mengalami sakit begini. Jadi kadangkala fokus kita bukan membawa orang fokus pada kebenaran, tapi saudaraku, fokus kita adalah mengecek ini dosa apa, kenapa jadi begini, ini dosa apa. Ini saudaraku tidak akan menolong kita, karena begini, kalau fokus kita berjuang untuk saudaraku melawan dosa yang hasilnya hanyalah stres, kita tidak akan pernah bisa dengan kekuatan kita mengalahkan dosa. Bapak Ibu mau tahu nggak cara mengalahkan dosa yang paling efektif? Fokuslah pada kebenaran. Fokuslah kepada Tuhan. Intimlah kepada Tuhan. Anda akan mengalahkan dosa. Anda akan mengalahkan kesalahan. Anda akan mengalahkan semua yang keliru. Dan izinkan firman Tuhan menyatakan kesalahan Anda. Itu artinya firman Tuhan mengkoreksi kita, menegur kita. Dan kalau firman Tuhan sudah mengkoreksi, menegur kita, maka firman Tuhan akan memperbaiki kelakuan kita yang sudah rusak. Dan terakhir, firman Tuhan mendidik kita untuk supaya kita permanen hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita. Izinkan firman Tuhan mengajar, menyatakan kesalahan kita, menegur, mengkoreksi kita, dan memperbaiki kelakuan kita, dan kemudian mendidik kita supaya kebenaran menjadi lifestyle, gaya hidup kita sampai kita kembali ke surga. Tuhan memberkati kita sekalian.